Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Trisnawan dengan NIM 11021902336. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem konversi energi biomasa sampah ke listrik, atau bisa disebut juga pembangkit listrik tenaga sampah. Apa yang melatar belakangi masalah ini adalah tingginya pengeluaran sampah menjadikan sampah sebagai fenomena sosial yang perlu diperhatikan oleh semua pihak. Karena semua manusia memproduksi sampah. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti bau, penyebaran penyakit, senyawa kimia berbahaya, dan estetika lingkungan yang terganggu. Di sisi lain, penggunaan fosil sebagai sumber daya yang tak terbarukan dapat habis bila terus digunakan hingga masa yang akan datang. Menurut Harjanto, data cadangan energi yang dimiliki Indonesia menunjukkan bahwa energi minyak tinggal 10 tahun lagi, gas 30 tahun lagi, dan batu bara 146 lagi. Dengan asumsi cadangan terbukti tetap dan tidak ada peningkatan produksi. Ini berarti bahwa setelah kurun waktu tersebut, maka mau tidak mau Indonesia harus mengimpor sumber energi dari luar. Pembangkit listrik ini sangat umum digunakan oleh masyarakat karena bisa menghasilkan jumlah listrik yang sangat besar. Tetapi dampak yang dihasilkan pun cukup menghiraukan. Salah satunya adalah timbulnya gas CO2 yang merupakan salah satu efek gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Adapun hasil makalah yang diharapkan dapat memberikan manfaat, di antaranya adalah pengetahuan tentang energi terbarukan dari sampah atau biomasa. Yang kedua, memperkuat hasil penelitian energi terbarukan dari sampah atau biomasa sebelumnya sebagai bahan yang utama dalam pembangkit listrik. Dari tinjauan pustaka sendiri, sampah menurut WHO adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Berdasarkan sifat kimianya, sampah terbagi menjadi dua. Yang pertama organik dan yang kedua anorganik. Organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan penyusunan tumbuhan dan hewan yang berasal dari alam. Yang kedua adalah anorganik. Sampah yang berasal dari sumber daya alam yang tak terbaharui, seperti mineral dan minyak bumi atau produksi industri. Nah, kebanyakan sampah-sampah yang berada di kota di Indonesia, sebagian besar adalah sampah anorganik yang mayoritas adalah sampah produksi industri. Yang kedua ada PLTSA. PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah adalah pembangkit yang dapat membangkitkan listrik dengan memanfaatkan sampah sebagai bahan utamanya, baik dengan memanfaatkan sampah sebagai sampah organik maupun anorganik. Mekanisme pembangkit ini dapat dilakukan dengan cara proses pembakaran atau insinerasi. Insinerator atau insinerasi adalah suatu metode pembuangan sampah dengan cara membakar sampah pada temperatur tinggi. Insinerasi dan sistem pengolahan sampah dengan temperatur tinggi dinamakan pengolahan termal atau thermal treatment. Alat-alat untuk melakukan proses insinerasi yang pertama adalah boiler. Boiler atau ketel uap adalah mesin atau alat yang digunakan untuk memproduksi uap. Pada dasarnya ketel uap terdiri dari pipa-pipa yang besar maupun kecil yang dirangkai sedemikian rupa sehingga air dan uap dapat menerima panas hasil pembakaran bahan bakar. Yang kedua, ada utility boiler, merupakan alat untuk memproduksi uap untuk membangkit listrik. Kapasitas besar, tekanan dan temperatur uap tinggi, efisiensi tinggi, dapur dinding pipa air dengan burner, bila dengan tekanan lebih besar dari 14 megapascal, biasanya dengan reheater. Ketiga adalah turbin. Turbin adalah mesin konversi energi sejenis mesin fluida yang bekerja menghasilkan tenaga keluar. Yang keempat, ada turbin uap. Turbin uap adalah suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik dan selanjutnya diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran motor turbin. Yang kelima, ada generator. Generator adalah sebuah alat untuk memproduksi
energi listrik dari sumber energi mekanik, biasanya dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Yang keenam ada kondensor, merupakan peralatan yang berfungsi mengembungkan kembali uap yang dimanfaatkan untuk memutar turbin uap. Hal itu bertujuan untuk menghemat air serta menjamin kemurnian air yang digunakan dalam sistem turbin uap agar tidak terjadi pengendapan akibat kotoran-kotoran yang merusak turbin. Adapun cara kerja dari pembangkit listrik tenaga sampah, ada 5 tahapan dalam proses pembangkit listrik tenaga sampah, yaitu yang pertama, sampah dari TPS diangkut oleh truk-truk pengangkut menuju ke PLTSA, lalu ditimbang terlebih dahulu untuk sebelum dimasukkan ke dalam bunker sampah. Bunker sampah ini bunker yang berdinding beton. Ruang bongkar sampah yang merupakan ruangan tertutup dari udara. Jika ada udara pun, ruangan akan dihisap oleh kipas udara sehingga bau sampah tidak menyebar keluar. Dimensi bunker harus dapat menampung kebutuhan sampah 5-10 hari. Sampah basah di dalam bunker ditiriskan 3-5 hari. Kemudian air lindi atau air hasil dari sampah basah disalurkan ke ipal supaya tidak mencemari lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, sampah yang sudah mengering di dalam bunker lalu diangkut ke dalam hover tungku secara sedikit demi sedikit. Sampah kemudian dimasukkan ke dalam tungku pembakaran melalui mekanisme pemasukan sampah pada tungku. Tungku dirancang agar dapat membakar pada suhu 850-900 derajat Celcius. Dalam waktu tersebut, seluruh sampah dapat terbakar sempurna serta menghilangkan gas-gas beracun yang terbentuk seperti dioksin dan furan. Pada saat awal pembakaran, diperlukan bahan bakar pembantu seperti minyak, gas, atau batu bara. Sisa pembakaran berupa abu bawah atau bottom ash dikeluarkan secara otomatis dan dikumpulkan sebelum diangkut. Untuk dimanfaatkan lebih lanjut, debu yang dihasilkan 20% lebih berat dari sampah awal. Lalu yang ketiga, gas panas hasil pembakaran kemudian dimanfaatkan untuk air yang berada di pipa-pipa kettle uap atau boiler. Saluran gas panas dari tungku diatur agar temperatur gas panas ketika mengenai boiler tidak terlalu tinggi. Demikian juga tekanan dan temperatur uap yang ada di pipa diatur agar perbedaan temperatur antara gas panas dan uap air tidak menyebabkan pengambunan gas pada pipa-pipa boiler yang mengakibatkan korosi pada pipa-pipa. Dilengkapi dengan penyemprot gas asetilen untuk menghilangkan kerak pada pipa-pipa boiler. Uap bertemperatur dan bertekanan tinggi yang dihasilkan digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator pembangkit listrik. Jumlah air yang diperlukan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik bergantung pada karakteristik turbin yang dihasilkan uap. Yang dihasilkan tidak langsung dibuang tetapi diembunkan di kondensor dan dialirkan kembali ke kettle. Meskipun air disirkulasi kembali, diperlukan penambahan air untuk mengompensasi kebocoran uap yang terjadi. Yang kelima, setelah panasnya dimanfaatkan untuk membangkitkan uap gas, hasil pembakaran dialirkan ke pengolah gas buang untuk menghilangkan gas-gas asam seperti logam berat, HCl, dioksin, dan lainnya. Gas bertemperatur rendah yang keluar dari alat penghilang gas asam kemudian dilewatkan penyaring debu. Lalu apa dampak PLTSA di Indonesia? Untuk dampak positif, yang pertama, sebagai solusi untuk mengatasi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil seperti BBM dan batu bara yang ketersediaannya semakin terbatas dan menipis. Yang kedua, pemanfaatan sampah yang efektif sebagai sumber energi alternatif terbarukan. Yang ketiga, membantu pemerintah mengatasi permasalahan sampah, terutama di kota-kota besar. Yang keempat, mengatasi permasalahan tempat pembuangan akhir yang terbatas. Yang kelima, menambah pasokan cadangan energi listrik di Indonesia. Lalu, adapun dampak negatifnya adalah berkurangnya lapangan kerja bagi warga yang menggantungkan hidupnya dari sampah yang ada di TPA. Yang kedua, adanya polusi udara, yaitu bau tak sedap dari sekitar PLTSA di lokasi penampungan sampah sebelum diproses. Yang ketiga, adanya
senyawa organik berbahaya yang merupakan hasil dari sintesa kimia pada proses pembakaran. Yang keempat, adanya residu atau abu bawah, bottom ash, atau abu terbang, fly ash, yang termasuk limbah B3. Lalu untuk menutupi dampak negatif tersebut adalah dengan solusi bahwa yang pertama, untuk mengatasi protes warga terhadap pembangunan PLTSA, ada baiknya diadakan program pembangunan komunitas sebagai berikut. Program pembangunan komunitas bagi pemulung. Yang kedua, program pembangunan komunitas bagi masyarakat lokal dan tokoh masyarakat. Yang kedua, untuk mengatasi polusi udara berupa bau tak sedap dapat diatasi dengan menanam pohon di sekitar area PLTSA. Yang ketiga, untuk mengatasi senyawa berbahaya, PLTSA dapat dilengkapi dengan sistem pengolahan emisi dan efluen, sehingga polutan yang dikeluarkan berada di bawah standar baku mutu gas buang yang berlaku di Indonesia dan tidak mencemari lingkungan. Yang keempat, untuk mengatasi hasil pembakaran sampah berupa abu, negara maju telah menerapkan bahwa abu hasil pembakaran digunakan untuk pembuatan bahan baku batako atau bangunan. Lalu hasil yang diharapkan dari adanya makalah ini adalah seperti yang kita ketahui bahwa manusia dapat menghasilkan sampah setiap harinya. Jika tidak ditanggulangi, maka akan menjadi sumber masalah yang serius bagi Indonesia. Sampah yang dikelola dengan baik akan menghasilkan nilai tambah seperti listrik yang akan dihasilkan dari PLTSA dan seterusnya bisa menjadi bahan utama pembangkit listrik, pengganti minyak bumi dan batu bara. Dari hasil analisis juga bahwa jumlah potensi daya yang mampu dibangkitkan dari kandungan energi yang tersedia dari sampah untuk pembangkit listrik sudah diketahui di gambar 12 pembangkit listrik sampah kota siap beroperasi. Dari tahun ke tahun banyak sekali kota-kota yang menanamkan PLTSA di tempat produksinya di kotanya, seperti yang dari 2019 ada Bekasi dan Surabaya, lalu bertambah lagi hingga 2022. Lalu potensi kapasitasnya naik menjadi 234 MW dari sampah yang dikumpulkan 16.000 ton per hari di kota Indonesia. Sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.